Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam wahai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua. Semoga hidup semakin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini secara sehat. Dan tak lupa pula, salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi akhir zaman, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan modernisasi seperti saat ini. Penuh dengan teknologi dan bertebaran di mana-mana. Hadirin yang saya hormati, penonton setia Al-Madin TV dimanapun berada. Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa yang saya rasakan karena saya bisa bertemu dengan penonton setia Al-Madin TV dalam acara Kurma Kultum Ramadan yang diadakan oleh Al-Madin TV. Para penonton setia Madin TV dimanapun berada, setiap individu pasti memiliki impian. Betul atau tidak? Pasti. Setiap manusia di muka bumi ini pasti memiliki yang namanya impian. Impian dalam soal harta, impian dalam soal kesehatan, impian dalam harta, tahta, bahkan jabatan. Kita sebagai manusia pasti berusaha dengan giat dan tekun dalam menggapai impian-impian tersebut. Tapi apakah cukup hanya berusaha saja untuk menggapai impian-impian tersebut? Cukup apa tidak? Tentu tidak. Usaha yang sempurna itu harus diiringi dengan doa. Dalam Islam, doa itu sudah banyak dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Pada kultum kali ini kita akan membahas waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa dan jangan sampai kita lewatkan. Berdoa merupakan momen seorang hamba untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa adalah momen ketika seorang hamba memohon segala pertolongan, memohon segala keberkahan, memohon segala keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 disampaikan bahwa, dan jika ada orang yang mencari aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Ketika ada orang yang memohon doa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 ini dapat dijelaskan bahwa Allah lah tempat kita mengadu, Allah lah tempat kita memohon ampun. Para ulama menyampaikan bahwa jangan sampai kita sebagai seorang muslim menyia-nyiakan dan meremehkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa yang pertama adalah ketika kita berpuasa dan ketika kita berbuka puasa. Hari ini adalah hari di mana kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hari ini adalah hari yang mustajab untuk kita berdoa. Tapi bukan saat berpuasa saja, juga pada saat berbuka puasa. Dalam hadis riwayat Al-Bazar dikatakan bahwa
Sesungguhnya Allah melepaskan beberapa orang dari siksaan api neraka pada saat bulan Ramadan. Dan Allah mengabulkan doa-doa orang yang meminta dan memohon ampun kepadanya. Dari hadis ini dapat kita jelaskan bahwa ketika kita berpuasa, banyak-banyaklah kita berdoa. Karena ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah doa orang-orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang kedua, doa dari pemimpin-pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa dari orang-orang yang dizolimi. Waktu yang mustajab yang kedua adalah ketika kita bersujud. Tak bisa kita pungkiri bahwa saat kita bersujud, itu adalah waktu yang paling dekat dengan Rabb kita. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan bahwa sesungguhnya ketika seorang hamba sedang bersujud, itu adalah waktu yang paling dekat dengan Rabb-nya. Dalam sabda Rasulullah yang lain dikatakan bahwa adapun ketika kalian ruku, maka agungkanlah Allah. Adapun ketika kalian sujud, maka banyak-banyaklah berdoa. Maka doa-doa tersebut akan dikabulkan. Kita sebagai muslim, jangan sampai kita meremehkan dan meninggalkan waktu yang mustajab ini. Dan jangan sampai kita melupakan 3 doa penting ketika kita sedang bersujud. Yang pertama, doa untuk dimatikan secara husnul khotimah. Doa yang kedua, untuk diberikan kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Dan doa yang ketiga, diberikan hati yang istiqomah untuk tetap beribadah dan berada di jalan Allah. Waktu mustajab yang ketiga adalah di sepertiga malam terakhir. Di saat orang-orang sedang tertidur lelap, di saat orang-orang sedang mendengkur, di saat orang-orang sedang ngorok, atau bahkan di saat orang-orang sedang berzina, Allah memberikan satu waktu yang sangat mustajab, yaitu di sepertiga malam. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi di saat malam sepertiga. Allah berkata, adakah orang yang memohon kepadaku, maka akan aku kabulkan. Adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Adakah ketika orang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa Allah benar-benar mendengar doa-doa kita pada malam di sepertiga terakhir. Saat di sepertiga malam terakhir ini bukan hanya Allah berikan pada bulan Ramadan saja. Tetapi waktu yang mustajab ini Allah berikan setiap hari. Allah berikan setiap waktu, setiap bulan selagi kita masih hidup. Jadi jangan sampai kita lewatkan atau bahkan kita sia-siakan. Waktu mustajab yang keempat yaitu ketika sholat fardu. Ketika kita sholat fardu, jangan langsung melipat mukena. Jangan langsung melipat sujadah atau bahkan langsung melipat sarung kita. Karena setelah selesai sholat fardu, Allah berikan waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa dibarengi dengan zikir dan doa-doa wirid. Waktu yang mustajab untuk berdoa yang kelima adalah antara azan dan iqomah. Dalam hadis riwayat Tirmizi disampaikan, doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak. Waktu azan dan iqomah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa dan kecil kemungkinan doa tersebut ditolak dan besar kemungkinan doa tersebut dikabulkan. Dalam hadis riwayat Abu Daud disampaikan bahwa ada 2 keadaan doa-doa yang tidak tertolak. Yang pertama ketika azan berkumandang. Dan yang kedua ketika perang sedang berkecamuk. Waktu yang mustajab keenam adalah saat meminum air Zam-Zam. Hal ini dapat kita lakukan menjelang meminum air Zam-Zam.
Karena dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan bahwa khasiat meminum air Zam-Zam sama dengan niat orang yang meminumnya. Ada baiknya saat kita ingin meminum air Zam-Zam, mohonlah kepada Allah untuk meminta ilmu yang bermanfaat, kesehatan batin, dan ilmu serta keberkahan di dunia maupun di akhirat. Penonton setia Madin TV dimanapun berada, waktu mustajab yang ketujuh adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang penuh berkah, hari yang sakral bagi seluruh umat muslim di dunia. Sayyidul Ayam, hari yang terjadi peristiwa-peristiwa penting di dalamnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud disampaikan bahwa ada satu hari yang paling utama, yaitu adalah hari Jumat. Hari Jumat Adam dilahirkan, hari Jumat Adam meninggal. Dan pada hari Jumat, tiupan sangkakala pertama dan kedua dilaksanakan. Para ulama menyampaikan bahwa ada dua waktu di hari Jumat yang sangat mustajab jikalau kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, saat duduknya imam di mimbar masjid hingga ia selesai sholat. Dan yang kedua, ba'da asar hingga tenggelamnya matahari. Hari Jumat ini bukan hanya terjadi pada bulan Ramadan saja, tetapi ini terjadi setiap hari, setiap minggu, dan jangan sampai kita remehkan. Penonton setia Madin TV dimanapun berada, waktu mustajab untuk berdoa yang ke-8 adalah saat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah, malam yang penuh ampunan, malam yang penuh dengan kehangatan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Dalam hadis riwayat Tirmizi disampaikan bahwa ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doa apa yang sebaiknya kita ucapkan di saat malam Lailatul Qadar?" Rasulullah bersabda, "Bacalah Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, ya Allah yang maha pengampun, Engkau yang maha pengampun dan menyukai sifat memaaf, maka ampunilah aku. Jangan sampai kita melewati malam Lailatul Qadar yang hanya terjadi satu malam pada setiap bulan Ramadan. Penonton setia Madin TV dimanapun berada, waktu mustajab untuk berdoa yang ke-9 adalah saat hujan turun. Saat hujan turun, Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Saat hujan turun, Allah berikan nikmat yang luar biasa. Saat hujan turun, Rasulullah berdoa, Allahumma sa'iban nafi'ah, yang artinya, ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Penonton setia, jangan sampai lupa untuk berdoa ketika hujan turun. Waktu mustajab yang ke-10 yaitu ketika sahur. Bukan hanya ketika kita berpuasa, bukan hanya ketika kita berbuka, tapi Allah juga memberikan waktu yang mustajab, yaitu ketika kita sahur. Karena di dalam waktu sahur, Allah berikan waktu yang berkah, Allah berikan waktu yang baik untuk kita berdoa. Ingat, di sepertiga malam Allah turun ke bumi, dan di saat itu kita sedang sahur. Jadi jangan lupa untuk berdoa. Dan waktu mustajab yang terakhir, yang ke-11, yaitu adalah waktu Arafah. Arafah adalah waktu berkumpulnya jemaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada waktu Arafah, jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Jangan sampai kita lupa untuk memanjatkan hajat kepada Allah, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Izinkan saya menutup dengan 2 buah pantun. Bunga seroja, bunga melati,
bunga dahlia di atas dahan. Sucikan jiwa, sucikan hati di bulan mulia, bulan Ramadan. Es kelapa rasanya seger, biar manis ditambah gula. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo semangat cari pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.